Polemik mengenai dana pensiun PNS sempat mengisi halaman muka berbagai media beberapa waktu lalu. Besarnya beban yang ditanggung oleh pemerintah menjadi salah satu alasan timbulnya berbagai wacana dalam menyiasati membengkaknya dana pensiun yang harus ditanggung. Dana pensiun pada praktiknya terbagi menjadi dua skema yang ditawarkan kepada peserta dana pensiun. Kedua skema tersebut adalah program iuran pasti dan program manfaat pasti. Program iuran pasti memberikan jaminan bahwa si peserta membayarkan sejumlah uang dengan besaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal peserta memiliki kelebihan uang, maka dapat menambah iuran agar imbal hasil yang diterima nantinya menjadi lebih besar. Apa yang diperoleh ketika masa pensiun tiba? Tentu saja adalah iuran yang telah diterima ditambah hasil pengelolaan dana pensiun selama ini. Besaran yang diterima akan variatif sesuai dengan akumulasi dana yang tersimpan dan imbal jasa atas pengelolaan dana pensiun oleh lembaga pengelola dana pensiun. Di Indonesia, dana pensiun program iuran pasti biasanya digunakan oleh perusahaan swasta yang bekerja sama dengan lembaga pengelola dana pensiun, DPLK. Pada institusi pemerintah, pengikutsertaan pegawai pada program pensiun iuran pasti berlaku pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Program manfaat pasti merupakan skema kedua dan digunakan secara luas di institusi pemerintahan. Peserta pada program manfaat pasti adalah PNS, TNI, dan Polri melalui PT Taspen dan PT Asabri. Berbeda dengan iuran pasti, program manfaat pasti akan membayarkan uang pensiun kepada peserta sebesar jumlah yang telah ditetapkan oleh pemberi kerja. Berapapun yang diinginkan oleh pemberi kerja, maka pengelola dana pensiun akan membayarkannya. Bagaimana jika hasil imbal jasa pengelolaan dana kurang dari besaran pensiun yang dibayarkan? Disinilah peran pemberi kerja yang akan membayar selisihnya setelah mendapatkan perhitungan dari aktuaria. Program pensiun PNS adalah contoh program pensiun manfaat pasti, di mana besaran dana yang diterima para pensiunan akan selalu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah mengenai pengajian. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai kenaikan pokok gaji PNS maupun pemberian tunjangan hari raya atau gaji ke-13, maka para pensiunan pun akan mendapatkan berkah terlepas dari besaran hasil pengelolaan dana yang telah dilakukan oleh PT Taspen. Permasalahan mulai muncul ketika terdapat selisih yang disebabkan oleh peserta, iuran, maupun imbal hasil pengelolaan dana. Permasalahan pertama berkaitan dengan jumlah peserta, pegawai, yang menjadi peserta dana pensiun. Seiring dengan perkembangan teknologi, jumlah PNS yang direkrut setiap tahunnya mengalami pengurangan, muncul fenomena zero growth bahkan minus growth. Kebijakan tersebut mengakibatkan pemerintah tidak lagi membutuhkan jumlah pegawai yang banyak mengingat sebagian pelaksanaan tugas sudah dapat terselesaikan dengan bantuan teknologi informasi. Permasalahan kedua berkaitan dengan besaran iuran yang harus dibayarkan oleh peserta. Pada program pensiun PNS, TNI, dan Polri, besaran iuran ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji pokok. Semakin besar gaji pokok sebagai basis perhitungan, maka iuran yang wajib dibayarkan semakin besar pula.